Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak sekalian, kita berjumpa kembali di pelajaran bab baru yaitu pelajaran 9 salat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sholat tarawih. Untuk menambah ilmu yang barokah, diberikan kesehatan yang baik, dimudahkan, dilancarkan dalam segala hal, mari kita membaca umul kitab suratul Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran kali ini yaitu salat tarawih. Sudahkah kamu membiasakan diri mengamalkan salat tarawih dan tadarus Al-Quran ketika bulan Ramadan? Sebagai anak muslim, kamu tentu harus membiasakannya. Salat tarawih dan tadarus Al-Quran merupakan perbuatan terpuji dan berpahala sangat besar. Dan tahukah kamu 3 pintu utama pada bulan Ramadan? 3 pintu utama tersebut adalah 10 hari pertama akan mendapatkan rahmat, 10 hari kedua akan mendapatkan ampunan, dan 10 hari ketiga akan terbebas dari api neraka. Kita akan mempelajari pertama pengertian sholat tarawih dan hukumnya. Tarawih berasal dari bahasa Arab yang artinya istirahat. Maaf ya Pak. Menurut bahasa, tarawih artinya istirahat. Sedangkan menurut istilah adalah sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Sholat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Sholat tarawih memiliki rakaat dan bacaan yang panjang sehingga dalam melaksanakannya memerlukan istirahat. Istirahat dilakukan setiap salam dan hanya sebentar. Setelah itu sholat tarawih dilanjutkan lagi. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Yang kedua, pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Tempatnya biasa di masjid atau di rumah. Waktu pelaksanaannya setelah sholat Isya sampai sebelum waktu sholat subuh. Jumlah rakaat sholat tarawih itu menurut Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab, ya, sebagaimana yang dilaksanakan umat Islam pada saat ini, yang mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat berarti ngikutin Rasulullah SAW. Dan yang ngikutin 20 rakaat itu dari Khalifah Umar bin Khattab. Dua-duanya bagus. Ya, yang tidak bagus adalah yang tidak mau sholat. Ya, bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Sholli sunnatan tarawih arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala.
Aku niat sholat tarawih 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Jadi boleh 4 rakaat 1 salam, lalu 4 rakaat 1 salam, atau 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, dan 2 rakaat 1 salam. Sehingga menjadi 8 rakaat. Biasa ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Sholat witir itu sholat ganjil ya, sholat yang dikerjakan pada malam hari di luar dan di dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Dia waktunya kapan aja setelah sholat Isya. Setiap sholat dilaksanakan dengan 4 rakaat sehingga sholat dikerjakannya dengan 2 kali salam. Setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah sholat 4 rakaat, selesai 4 rakaat, dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Ketika istirahat, para jamaah membaca doa sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon surga kepadamu, dan aku berlindung dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberi pengampunan, maka ampunilah aku. Selanjutnya, selesai berdoa, dilanjutkan mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat lagi. Selesai salah, beristirahat sebentar sambil membaca doa di atas. Setelah sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pelaksanaan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilewatkan oleh Aisyah, yang artinya sebagai berikut. Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang salatnya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Aisyah berkata, tidak pernah Rasulullah SAW menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan lain-lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih dengan 2 rakaat, tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Niat sholat tarawih, usolli sunnatan tarawih, rakaat ini mustaqbilal kiblati adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Lalu setiap sholat terdiri atas 2 rakaat sehingga dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan 10 kali salam. Setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah setiap selesai 2 rakaat, istighfar sebentar. Saat istirahat, imam mengucapkan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan pada junjungan kami Nabi Muhammad. Kemudian para jamaah menjawab berikut. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, limpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat lagi. Setelah salam, istirahat sambil membaca sholawat serta seperti sebelumnya sampai pada sholat tarawih yang terakhir. Selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Sholat witir pertama sebanyak 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat witir yang kedua, yaitu dengan 1 rakaat. Pelaksanaan sholat tarawih dengan jumlah 20 ini mulai dipraktekkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Praktek ini dilanjutkan oleh para sahabat, generasi tabi'in, dan umat Islam sampai dengan sekarang. Lalu keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah sholat sehari-hari, baik sholat fardu maupun sholat sunnah.
Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal keyakinan kita kepadanya. Dan yang keempat, dapat menghapuskan dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. Yang kelima, dikabulkan doanya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang ketujuh, mempererat silaturahim bersama kaum muslimin. Nah, itulah tadi materi pembelajaran tentang sholat tarawih. Insya Allah kita akan masuk di bulan suci Ramadan hingga 9 hari lagi. Mohon maaf, saya kurang sehat. Dan semoga kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Untuk kali ini, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Nah, ini ya. Dan ini ya, kalian tulis di buku tulis. Bagi yang mengerjakan di sekolah langsung dikerjakan, dan bagi yang mengerjakan dari rumah, kerjakan di rumah, lalu setelah selesai dikumpulkan di hari besoknya. Itu saja dari Pak Yan. Mohon maaf, banyak banget tadi Pak Yan bersin-bersin karena Pak Yan kurang sehat. Tolong doakan untuk kesembuhan. Demikian dari Pak Yan. Kebaikan datang dari Allah dan keburukan datang dari Pak Yan, tolong dibuatkan pintu maaf yang besar-besarnya. Dan bagi yang belum like dan subscribe channel YouTube Pak Yan ini, tolong di subscribe untuk menambah subscribe Pak Yan dan untuk menambah jam tayang. Semoga kebaikan-kebaikan ibu bapak semua dan anak-anak sekalian Allah lipat gandakan, memberi pahala kebaikan untuk kalian semua. Demikian dari Pak Yan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berapa kali? Berapa kali ini? Bersin-bersinan. Hah? Gimana hujan begini?